Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Amanda Puspita Dewi, Merina Nurbulan, Nuri Nurjana, Ageng Aprilia, Yasinta Salsabila, Sela Natasha Anissa, dan saya sendiri Rifki Aji Pratama. Di sini kami akan membahas mengenai port governance and value creation in supply chain, the case of Italian ports. Yang pertama adalah latar belakang. Pelabuhan atau terminal yang berfungsi secara efisien merupakan aset penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi kawasan dan negara. Richard Goss tahun 1990 menegaskan bahwa setiap peningkatan efisiensi ekonomi pelabuhan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan meningkatkan surplus produsen bagi para pembuat barang yang diekspor dan surplus konsumen untuk konsumen akhir dari barang yang diimpor. Namun, dari perspektif pelanggan, pelabuhan yang memberikan kontribusi yang paling substansial untuk mengurangi biaya umum dari rantai transportasi yang relevan kemungkinan besar akan dipilih sebagai pelabuhan panggilan menurut Huibers PKK tahun 2002. Nah, orientasi pelanggan telah dipupuk secara khusus dalam beberapa dekade terakhir oleh studi yang membahas daya saing pelabuhan dari pendekatan supply chain management atau SCM. Pendekatan ini menentukan kompetensi dan fitur layanan yang berbeda yang harus dikembangkan oleh pelabuhan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan internasional di daerah pedalamannya. Menurut Bishop dan Gray tahun 2004. Nah, menurut Robinson tahun 2002, dia menganggap bahwa pelabuhan sebagai penyedia logistik pihak ketiga yang mengintervensi serangkaian rantai pasokan perusahaan yang berbeda. Dan pendekatan teoritis untuk penciptaan nilai pelabuhan dikaitkan dengan sistem rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter tahun 1985. Nah, kemudian selanjutnya adalah data yang digunakan. Data yang digunakan ini didapat dari kuesioner analisis rantai pasokan yang disusun sebagai berikut. Untuk bagian pertama, kuesioner mengacu pada strategi rantai pasokan, klien utama, dan prioritas kompetitif seperti biaya, frekuensi, keandalan, dan waktu. Nah, pada bagian kedua, kuesioner bertujuan untuk mengeksplorasi pola relasional dalam hal konten dan bentuk hukum. Nah, pada bagian ketiga, membahas tentang indikator kerja yang terkait dengan penilaian pemasok jasa dan pelanggan perusahaan dalam hal pendapatan dan pangsa pasar. Pada bagian keempat, membahas evaluasi umum daya saing pelabuhan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sela Natasha Anissa dan NIM akhir 039. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi dan sampel memusatkan perhatian pada La Spezia Container Terminal atau LSCT dan grup konsip sebagai contoh rantai pasokan layanan pelabuhan ke antar moda dan logistik, dan pada Trieste Marine Terminal atau TMT dan TO Delta Group sebagai contoh rantai pasokan layanan pelabuhan ke antar moda kereta api. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling snowball atau bola salju, yaitu metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Untuk teknik analisis data yang dilakukan, pertama peneliti melakukan penyusunan kuesioner, kemudian yang kedua melakukan wawancara tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ageng Aprilia dengan NIM akhir 028 akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil analisis. Hasil analisis pertama pada pelabuhan La Spezia. Visi strategis Port System Authority atau ASP adalah untuk mempromosikan konsep Green Port untuk pengembangan pelabuhan di masa depan sebagai jaringan logistik melalui 3 arah utama, yaitu The Cold Ironing Project, pengembangan antar moda kereta api, dan praktik lingkungan. The Cold Ironing Project mengacu pada pengembangan sistem untuk memasok daya listrik ke sisi pantai ke kapal yang tempat berlabuh mereka selama kunjungan pelabuhan mereka, menghilangkan emisi yang dihasilkan oleh generator onboard mereka. Berkat kesepakatan antara ASP, ARPAL, Harbour Master Office, INEO, dan pemerintah daerah La Spezia, elektrifikasi pelabuhan harus selesai pada tahun 2025. ASP itu sendiri bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pelabuhan dengan berinvestasi pada infrastruktur kereta api baru. Pada Juli 2017,
Tender baru untuk perpanjangan dermaga Garibaldi di Terminal Kontainer La Spezia dibuka untuk umum. ASP terinspirasi oleh pendekatan kolaboratif dalam interaksi dengan operator bisnis, pelabuhan dan juga para pemangku kepentingan lokal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah organisasi di mana ASP berpartisipasi. Secara khusus, Rail Shunting Company menyediakan layanan kereta api di dalam pelabuhan dan ke atau dari platform logistik Stefano dari Magra. Pada tahun 2017, pemegang saham perusahaan ini ternyata adalah semua operator pelabuhan utama La Spezia, yaitu ASP sebesar 20%, LSCP 25%, Spitler 8%, dan Terminal Galgolfo 3%, lalu Trenitalia 10%, Server 10%, dan Oceanogeta 10%, serta Sogomar 10%, Nora 2%, dan Contrapair 2%. ASP juga berpartisipasi dalam Porto La Spezia, bekerja sama dengan LSCP Sistematis, Porto, Spitler, dan Casa di Risparmio de La Spezia. Perusahaan ini menghususkan diri dalam mengembangkan sistem teknologi yang disesuaikan untuk operator pelabuhan, UKM, dan administrasi publik. LSCP adalah perusahaan yang dimiliki oleh Conship Group sebesar 60% dari saham modal, yang salah satu operator intermodal dan logistik terpenting dalam konteks Eropa. Sisa 40% dari modal yang dipegang oleh Marinvest, perusahaan keuangan dari Mediterranean Shipping Company atau MSC. MSC ini menyediakan semua layanan yang terkait dengan penanganan kargo melalui perusahaan yang dikendalikan secara langsung. Sedangkan pada tahun 2015, LSCT ini menangani sekitar 1,2 juta tus, 1.000 kapal lebih dari 10.000 tus, 200 kereta api, dan 1.200 truk dalam seminggu, di mana 80% dikelola dalam 1 jam. Ketiga aliansi pengiriman utama tersebut disebut Pelabuhan La Spezia, meskipun MSC mewakili klien utama. Arus lalu lintas peti kemas utama pada tahun 2015 adalah ke Cina dan Far East sekitar 400.000 tus, yang diikuti oleh Amerika Serikat dan juga Kanada. Eropa menghadirkan kembali hanya 9% dari lalu lintas laut mengingat penggunaan koneksi kereta api yang luas. Berkat prosedur pabean inovatif yang diadopsi oleh Pelabuhan La Spezia pada tahun 2014, prosedur Prabea Truck Clearing LSCT dikolaborasi dengan perusahaan pelayanan di kantor Harbor Masters dapat mengurangi waktu transit di pelabuhan yang memungkinkan pengeluaran barang segera pada saat kedatangan maupun pengiriman pada hari yang sama. Lalu selanjutnya, gambar ini merupakan struktur rantai pasokan dari LSCT. LSCT juga menyediakan layanan antar moda dan logistik berkat jaringan hubungan dengan anak perusahaan Conship Italia Group, yaitu Hannibal SPA yang bertanggung jawab atas operator transportasi jalan raya, lalu Rail Hub Milano SPA, terminal pedalaman di Milano Melzo, juga ada Oceanogate Italia SPA, operator transportasi kereta api, dan terakhir ada Sogomar SPA, operator intermodal dan logistik. Secara khusus, Conship Group merupakan sebuah perusahaan induk yang didirikan pada tahun 1969 yang merupakan operator intermodal dan logistik terintegrasi yang terlibat dalam terminal peti kemas, transportasi antar moda, dan juga penyediaan layanan logistik bernilai tambah. Strategi Conship Group adalah untuk meminimalkan biaya penanganan peti kemas melalui pengendalian langsung bisnis terminal di berbagai pelabuhan Italia. Selain La Spezia, kelompok tersebut mengendalikan 2 terminal di Gioia Tauro e Caligria, Med Center Container Terminal, dan Porto Industri Caligria. Membedakan bisnis antar moda dan logistik melalui pembentukan perusahaan khusus platform logistik Sogomar, Hannibal, dan Oceanogate Italia, dan juga Melzono. Produk yang diekspor melalui Pelabuhan La Spezia sebagian besar adalah mesin dan peralatan listrik, elektronik, logam, furniture, tekstil dan pakaian, makanan dan anggur, serta produk keramik. Ekspor produk pertanian pangan juga penting, khususnya logistik seperti Giorgio Gori yang memiliki 4 gudang di area Stefano di Magra. Tempat anggur dan produk makanan pertanian lainnya dikonsolidasikan untuk pasar Amerika Utara.
Baik selanjutnya, perusahaan lain yang berlokasi di pedalaman pelabuhan telah menyatakan keunggulan yang berbeda dalam hal kinerja layanan seperti pada tabel berikut. Secara khusus, efisiensi prosedur bea cukai di hampir semua kasus sangat penting. Indikator kinerja lainnya terkait dengan fitur khusus dari barang yang diproduksi bagi Benetton dan Tenaris yang mengelola pengadaan internasional di Trieste, lalu ada ketersediaan layanan langsung yang sering di luar negeri adalah hal yang paling penting. IKEA yang mendistribusikan produk yang dibongkar di pelabuhan ke semua anak perusahaan di Italia dan juga menganggap biaya transportasi darat sebagai faktor penentu menurut Curry dan Dellery tahun 2015. Rantai pasokan LSCT menggabungkan kemampuan terkait efisien dan efektif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Efektivitas mencakup aspek eksternal operasi pelabuhan seperti kualitas layanan, yaitu ada keandalan, ketepatan waktu, penyediaan informasi, dan orientasi pelanggan, misalnya daya tanggap dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan yang dapat diatasi yang akhirnya pada penciptaan nilai rantai pasokan layanan pelabuhan LSCT seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Jelas bahwa data yang dilaporkan belum diambil secara absolut, karena LSCT adalah bagian dari Conship Group dan oleh karena itu perusahaan mendapatkan keuntungan dari jaringan hubungan grup. Namun, nilai yang diciptakan oleh LSCT merupakan hasil dari strategi dan struktur rantai pasokan di Pelabuhan La Spezia. Kinerja ekonomi dan keuangan LSCT menunjukkan tren positif selama 5 tahun terakhir, dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari layanan lain yang lebih tinggi dari bisnis inti, yaitu penanganan peti kemas. Strategi diversifikasi menghasilkan peningkatan total pendapatan sebesar 22,4% dari 2011 hingga 2015. Hasil ini mencerminkan kepuasan pelanggan dalam hal kinerja rantai pasokan seperti pada tabel 2 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, ketika EBITDA meningkat, ROI itu menurun sebagai konsekuensi dari rencana investasi baru di perkereta-apian yang dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan pengurangan dividen dan peningkatan modal risiko, yang akhirnya sementara volume tes kurang lebih 0,52% dan bagian rel kurang lebih 8% itu meningkat. Jumlah kapal menurun, serta dampak lingkungan dari kegiatan pelabuhan sampai batas tertentu telah dikurangi dengan implikasi penting dari ASP dan para pemangku kepentingan lokal. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan membahas mengenai Pelabuhan Trieste. Visi Otoritas Sistem Pelabuhan atau Port System Authority atau ASP adalah untuk lebih mengembangkan peran Pelabuhan Trieste sebagai hubungan antar moda kereta api internasional sekaligus meningkatkan nilai sosial dan ekonominya untuk sistem lokal. Dalam hal ini, ASP itu menciptakan Adriaver pada tahun 2004, satu-satunya operator yang diizinkan untuk memindahkan gerbong dan kereta api di dalam pelabuhan. Salah satu tujuan utama dari Adriaver adalah untuk menghormati waktu tunggu dan untuk mendukung rencana dan kebutuhan operasi berbagai operator terminal mengenai bongkar muat kapal dan penyimpanan kargo yang diangkut. Pada tahun 2015, Adriaver menerima izin sebagai perusahaan kereta api dan Badan Keamanan Kereta Api Nasional, dan mulai tahun 2016, menurut perjanjian komersial dengan desa-desa angkutan lokal, pengorganisasian kereta api dan transportasi jalan raya di dalam kawasan, dan khususnya itu di antara desa-desa pengangkutan di Cervignano, Gorizia, dan Pordenone, dan juga ke pasar-pasar Eropa Tengah dan Timur. Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu mempertahankan lapangan kerja lokal dengan tujuan untuk mencegah pekerja dari tekanan pasar eksternal. Bahkan pada tahun 2017, ASP telah menandatangani perjanjian kerjasama baru dengan Trieste Area Science Park, yaitu tujuannya untuk menarik bisnis baru di wilayah tersebut yang terkait dengan inovasi di bidang tekstil, logistik, dan ekonomi sirkular dengan kepedulian yang kuat terhadap masalah lingkungan. Terminal Laut Trieste atau Trieste Marine Terminal atau disingkat TMT
satu-satunya terminal peti kemas di Trieste, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh TO Delta sebesar 50% dan perusahaan per kapita Mediterania sebesar 50% melalui holding keuangan Marinvest. Pada tahun 2015, jumlah TEU yang ditangani oleh TMT adalah sebesar 443.882 dengan penurunan sebesar 6,8% dibandingkan dengan tahun 2014 seperti yang diuraikan pada tabel 5. Dalam struktur rantai pasokan TMT, TO Delta terlibat dalam pengorganisasian transportasi antar moda rantai pelabuhan yang berpusat pada TMT. Pada tahun 2015, TO Delta itu menandatangani perjanjian layanan bersama selama 2 tahun dengan Rail Cargo Austria atau RCA untuk layanan kereta api ke dan dari Austria, Jerman, dan Hongaria. Pilihan ini itu terkait dengan kebutuhan untuk mencari penyedia layanan yang lebih efisien dan kompetitif. Meningkat kenaikan biaya yang dikenakan oleh Tren Italia selama perpanjangan kontrak. TO Delta dan RCA berbagi strategi pengembangan yang sama baik untuk penetrasi pasar baru maupun untuk frekuensi layanan kereta api. TO Delta juga memiliki kontrak tahunan dengan Alfa Adria untuk tujuan Italia dan Eropa Tengah dan Timur lainnya. Dari perspektif klien, yaitu perusahaan pengapalan dan pengangkutan barang MTO, koneksi dan layanan kereta api adalah faktor keberhasilan utama pada TMT. Ini berkontribusi dalam mengurangi waktu dan biaya untuk klien akhir. Struktur rantai pasokan TMT bersifat linier dan berorientasi pada pengembangan kompetensi berbasis efisiensi. Struktur organisasi ini ditandai oleh hubungan yang berbeda, yaitu perjanjian kontrak di antara para pelaku bisnis pelabuhan yang terspesialisasi dalam setiap tahap rantai pasokan. Investasi baru di terminal dan perkeretaapian, TEU yang ditangani per tahun akan meningkat, begitu juga dengan bagian lalu lintas kereta api, kemungkinan besar hingga 50%. Dalam hal ini, itu dampak ke lingkungan dari pembangunan pelabuhan akan berkurang, dan pada saat yang sama, pada penyerapan tenaga kerja lokal mendapatkan keuntungan melalui perekrutan di perusahaan pelabuhan dan kereta api yang dikelola oleh ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurin Nurjana dengan NIM 511118107. Di sini saya akan membahas mengenai analisis jurnal pendukung, yaitu dari jurnal nasional yang berjudul Analisis Jurnal Supply Chain dalam Aktivitas Distribusi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu atau disingkat dengan PPNP yang ditulis oleh Retno Muniga. Nah, yang dimana Pelabuhan Perekonomian Nusantara Pelabuhan Ratu PPNP ini memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat maupun perekonomian di kota Sukabumi sendiri. Nah, mengapa? Karena salah satu kerangka analisis yang sangat populer digunakan akhir-akhir ini dalam peningkatan nilai tambahan dan daya saing dalam industri adalah analisis supply chain atau rantai pasokan, yang dimana dalam supply chain sendiri, pelabuhan dipandang sebagai salah satu bagian dalam satu kesatuan sistem supply chain yang terdiri dari nelayan, pedagang lokal, industri, pengolahan, eksportir hingga konsumen. Nah, namun hingga saat ini itu ternyata pelabuhan perikanan di Pelabuhan Ratu itu masih menghadapi banyak sekali kendala di dalam pengelolaannya, yang dimana belum mampu menjadi marketing center. Nah, untuk itu dalam upaya peningkatan peran pelabuhan perikanan Pelabuhan Ratu ini melalui strategi supply chain itu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, sesuai dengan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengkaji rantai pasokan dalam aktivitas distribusi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu atau biasa disingkat PPNP, dan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu sendiri di Sukabumi, Jawa Barat pada bulan Juni hingga bulan Agustus pada tahun 2007. Nah, data yang diambil ini itu meliputi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, berdasarkan dari hasil analisis supply chain sendiri, diketahui bahwa PPN itu sudah mampu menyediakan pasokan ikan untuk tujuan domestik seperti Jakarta, Sukabumi, dan sekitarnya sebesar 94%. Namun, untuk tujuan ekspor sendiri baru memenuhi 6%. Nah, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu juga ternyata belum melakukan koordinasi efektif antara pihak-pihak terkait seperti pihak industri atau eksportir, nelayan, dan juga pada pedagang lokal.
Nah, sedangkan untuk hasil analisis gap-nya sendiri menunjukkan perbaikan yang harus dilakukan PPMT itu meliputi perbaikan sistem transportasi, sistem informasi, serta kebijakan dalam peningkatan mutu dan juga teknologinya. Nah, hal yang dapat disarankan melalui penelitian ini yaitu perlu adanya koordinasi jaringan supply chain perikanan melalui kebijakan pemasaran, sistem informasi dan juga koordinasi dengan instansi terkait, dan juga perlu adanya implementasi kebijakan penerapan supply chain melalui penjabaran fungsi pelabuhan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan. Nama saya Meyerina Nurwulan dengan NIM akhir 026. Selanjutnya, berkaitan dengan analisis Jurnal Nasional 2 yang berjudul Penciptaan Nilai Logistik Pelabuhan di Indonesia. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas supply chain management di pelabuhan. Dan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini tidak hanya berpusat pada pelabuhan, melainkan pada beberapa pelabuhan di Indonesia dengan cara yang berlainan sehingga menghasilkan hasil yang berbeda pula. Sedangkan untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian di berbagai pelabuhan yang berbeda, ditemukan bahwa hampir di seluruh permasalahan yang real di seluruh pelabuhan di Indonesia adalah terdapatnya ketidaksinkronan antara kegiatan di daerah penyangga atau hinterland dengan sistem yang disediakan di terminal. Baik, berikutnya analisis jurnal internasional. Yang pertama berjudul The Role of Port Authority in Port Governance and Port Community System Implementation. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai tata kelola pelabuhan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih membahas mengenai otoritas pelabuhan dan implementasi sistem komunitas atau PCS. Sedangkan untuk hasilnya, hubungan konkret antara berbagai jenis model tata kelola dan berbagai jenis implementasi PCS tidak terlihat. Misalnya, pelabuhan Nagoya dapat dianggap sebagai pelabuhan layanan publik, sedangkan pelabuhan Rotterdam memiliki atau mewakili mengirim pelabuhan pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Puspita Dewi, NIM akhir 020. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan analisis jurnal pendukung yang keempat, yaitu Value Creation in the Port, Opening the Boundaries to the Market, yang diteliti oleh Marcella Di Martino, Valentino Carbon, dan Alfonso Marvillo. Pada jurnal tersebut membahas terkait penciptaan nilai di pelabuhan dan daerah yang terletak di sekitar pelabuhannya melalui dua konsep inti, yaitu alokasi sumber daya dan interaksi. Penelitian ini mengilustrasikan kerangka kerja tersebut dengan kasus pelabuhan Naples dan lebih spesifik lagi dari kontribusi otoritas pelabuhan dan pelaku usaha pelabuhan lainnya terhadap proses penciptaan nilai Garofalo, yaitu sebuah perusahaan yang berorientasi ekspor di daerah yang terletak di sekitar pelabuhan. Temuan dari penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membuat beberapa kesimpulan tentang peran otoritas pelabuhan Naples dalam proses penciptaan nilai. Pada kenyataannya, proposisi nilainya untuk menjadi platform distribusi internasional untuk Italia Selatan tampaknya tidak sesuai dengan peran aktifnya dalam mendorong pembangunan pelabuhan dan daerah sekitarnya. Otoritas pelabuhan pada dasarnya menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai pengatur, menurut Verhoeven tahun 2010, dan investasi yang dilakukan untuk meningkatkan koneksi dengan daerah sekitar pelabuhan tidak memadai jika tidak diikuti oleh layanan antar moda yang kompetitif. Agar pelabuhan Naples memainkan peran aktif sebagai platform distribusi internasional untuk daerah sekitar pelabuhannya, maka pelabuhan perlu berani melampaui batasan dan terlibat dalam kemitraan regional strategis yang benar-benar menguntungkan. Kesimpulan dari materi yang telah kami bahas tadi yaitu meskipun metodologi studi kasus dan teknik bola salju mungkin memberikan beberapa batasan untuk generalisasi hasil yang bersangkutan, ada kemungkinan untuk menyoroti beberapa pertimbangan penting pada kedua studi kasus tersebut. Rantai pasokan layanan LSCT lebih terstruktur dan melibatkan operator transportasi dan logistik yang berbeda, sehingga secara langsung mendapatkan keuntungan dari pilihan strategis dan investasi yang dilakukan oleh La Spezia ASP.
Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh LSCT dan Conship Group telah mendukung integrasi lebih lanjut dari pelabuhan ke arah pedalaman melalui penyediaan layanan transportasi dan logistik yang lebih efisien dan efektif untuk klien yang berbeda seperti IKEA, Arsena, Benetton, dan Nestle. Rantai pasokan layanan TMT lebih ramping dan berorientasi pada tingkatan layanan antar moda kereta api ke pasar Eropa Tengah dan Timur. Dari perspektif ASP, dorongan untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dari investasi pelabuhan di wilayah tersebut membutuhkan peran yang lebih aktif dalam bentuk investor dan penyedia layanan yang terlibat dalam penanganan dan kegiatan antar moda kereta api. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya memasukkan sejumlah aktor dan hubungan timbal balik mereka dalam analisis penciptaan nilai pelabuhan. Secara khusus, fokus ditempatkan pada hubungan antar pelaku pelabuhan yang termasuk dalam rantai pasokan, memungkinkan untuk memperluas peran otoritas pelabuhan dalam menciptakan kondisi yang tepat bagi pelabuhan untuk berkembang dan melayani daerah pedalamannya. Dari sudut pandang metodologis, manfaat dari studi kasus ini yaitu menyajikan beberapa keterbatasan yang dapat diatasi oleh penelitian tambahan. Analisis empiris telah dibatasi pada satu rantai pasokan untuk setiap pelabuhan. Dalam hal ini, fokus pada sejumlah kecil pelaku pelabuhan membuat implementasi model lebih mudah, serta lebih efisien dalam hal biaya dan waktu, tetapi mengurangi keefektifannya karena mengabaikan kontribusi potensial dari pelaku lain dalam proses penciptaan nilai. Penelitian di masa depan harus diarahkan pada analisis efektivitas tindakan kebijakan ini, juga dalam hal evaluasi layanan rantai pasokan pelabuhan menuju antar moda dan logistik nilai tambah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.